Halo student dan parents, kembali lagi bersama saya Rima Universal. Kali ini kita akan membahas soal rekomendasi tempat tinggal yang mahasiswa friendly di Singapura. Ada apa saja ya? Yuk kita jelasin satu persatu. Nah, tempat tinggal ini salah satu hal yang penting yang harus dipersiapkan ya, karena pengeluaran terbesar sebagai international student itu adalah salah satunya tempat tinggal. Jadi kita harus pintar-pintar memilih mana tempat tinggal yang cocok dan sesuai untuk kebutuhan students dan juga parents. Yang pertama itu ada asrama. Nah, beberapa universitas ataupun sekolah mereka biasanya menyediakan asrama. Salah satu keuntungan asrama itu lokasinya biasanya dekat ya, jadi walking distance, tidak terlalu jauh dan secara akses itu masih satu lingkungan dengan kampus atau sekolah yang dituju. Biasanya mereka punya sistem sharing, jadi beberapa fasilitas seperti kamar mandi ataupun dapur itu nantinya akan dibagi bersama-sama, dipakai bersama-sama. Kemudian selain dari sharing fasilitas umum, biasanya nanti kamu juga akan sharing kamar, jadi nantinya akan ada roommate atau teman sekamar. Yang kedua itu ada kos-kosan. Apabila universitas ataupun sekolah kamu tidak punya asrama di dalam lingkungan kampus, biasanya students sebagai international students ya perlu mencari referensi tempat tinggal lain, yaitu salah satunya kos-kosan ini. Jadi kos-kosan ini biasanya lokasinya di luar kampus, bisa di perumahan atau bisa tinggal bersama warga lokal. Nah, ada plus minusnya juga nih. Jadi secara keuntungan pastinya nanti kamu punya relasi lebih dekat dengan pemilik kos-kosan tersebut, karena ada beberapa kos-kosan yang nantinya tinggal bersama pemiliknya yang orang lokal, dan kamu juga bisa belajar lebih banyak budaya lokalnya juga kan. Beberapa kos-kosan fasilitasnya juga bermacam-macam, ada yang dari fasilitas sederhana sampai ada juga yang fasilitas mewah. Kadang-kadang ada juga kos-kosan yang sudah termasuk layanan pembersihan kamar. Untuk pilihan tempat tinggal ketiga yang ada di Singapura, itu salah satunya adalah HDB atau Housing and Development Board. Nah, HDB ini seperti rumah susun ya kalau di Indonesia gitu. Jadi dikelola oleh pemerintah Singapura dan hanya boleh dibeli oleh warga Singapura. Jadi harus hati-hati ya untuk memilih tempat tinggal di HDB ini. Nah, ruangan HDB memang lebih besar. Jadi secara fasilitas pun juga beberapa tersedia ya, untuk mulai dari kolam renang, kemudian juga lokasinya strategis juga. Nah, harga sewanya memang lebih murah, tapi balik lagi karena ini peruntukannya adalah untuk warga negara Singapura, jadi untuk teman-teman yang international student sebaiknya hati-hati dalam memilih HDB ya. Yang keempat ada apartemen atau kondominium. Jadi apartemen atau kondominium ini biasanya dikelola oleh pihak swasta. Nah, secara fasilitas mirip-mirip dengan HDB ya, cuma biasanya kelasnya lebih tinggi daripada HDB. Salah satu rekomendasi dari Universal untuk apartemen atau kondominium yang dikelola oleh swasta itu adalah Evo House. Jadi secara fasilitas juga lengkap banget, mulai dari gym, kemudian juga fasilitas-fasilitas umum, dan juga ini lokasinya biasanya strategis ya, jadi mudah untuk diakses bus. Dan Evo House juga punya layanan khusus yang bisa membantu teman-teman untuk segala kebutuhannya gitu. Jadi nggak cuma soal tempat tinggal ya, tapi soal nanti gimana beradaptasi di Singapura, kemudian teman-teman akan punya koneksi baru juga, karena nantinya kalau tinggal di private apartment seperti ini, teman-teman bisa ketemu dengan international students lainnya, nggak cuma dari Indonesia. Itu yang paling serunya. Dan yang pasti dari sisi keamanan, mereka juga punya sistem security yang bagus. Dan nggak perlu khawatir karena ini dikelola oleh swasta, bukan diperuntukkan untuk warga lokal. Jadi dari sisi izin tinggal dan keamanan administrasi itu udah pasti aman dan bikin parents lebih tenang. Oke, mungkin itu tadi
rekomendasi tempat tinggal yang ada di Singapura bisa jadi referensi dan bahan pertimbangan ya, diskusi untuk student dan parents memilih tempat tinggal di Singapura. Yang mana yang sesuai budget, yang mana yang sesuai kebutuhan, dan yang mana yang fasilitasnya cocok, silahkan dipertimbangkan. Thank you udah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video lainnya dari Universal Study Abroad Indonesia.